Siwayo. Kamu cukup pintar bersembunyi. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Sayangku. Aku akan menyelesaikanmu, lihat bagaimana kamu melawan. Baik, sekarang biarkan aku menikmati. Tidak, tidak, aku harus mencari cara untuk melarikan diri, Kak. Aku juga tidak akan melawan lagi, ibu sudah menjualku padamu. Maka aku adalah milikmu. Ini amalannya. Bisakah kamu bersikap lembut padaku? Nah, begitu bagus. Aku pasti akan bersikap sangat lembut padamu. Sayangku, berani melukaiku. Sekarang aku akan membunuhmu. Ada orang? Tolong. Pergi. Tolong, selamatkan aku. Adik. Kamu, sayangku, mau lari kemana? Sayangku. Berani melukaiku, hari ini aku akan menyelesaikanmu di sini. Bawa pergi. Kamu siapa sebenarnya? Berani ikut campur urusanku. Biarkan dia hidup. Ya, tolong. Chen Kan. Si buta. Tuan Huo, laporan tes DNA sudah keluar. Sepertinya dia bukan Nona Huo yang kita cari. Dia sudah punya keluarga. Lajlah. Nona itu juga bukan seorang buta. Ya. Aku terlalu percaya pada instingku. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Tuan Huo. Ya. Aku akan pergi sendiri. Ya, Tuan Huo. Orang yang menyuruhnya. Jari-jarinya jangan ada yang tersisa. Aku bahkan pernah membantunya naik mobil, berarti 10 jariku. Bau rokok ini. Penolongku. Kamu salah. Aku bukan orang baik. Tapi kamu menyelamatkanku. Tuanku. Tanganmu banyak kapalan. Kamu latihan tinju atau angkat barang berat? Pegang senjata. Oh, ternyata menembak. Kapalan, kalau dipijat seperti ini akan lebih baik. Kamu tidak padaku. Kamu adalah penyelamat hidupku. Kenapa angkat padamu? Benar-benar kan? Aku merepotkan? Moye. Apa aku melakukan kesalahan?
Huoye, dia yang mengkhianati kita. Huoye, ampun, aku membantunya hanya karena kebetulan, tidak menyangka. Oh. Kalau begitu, aku akan mengenalimu. Huoye, beri aku kesempatan lagi. Huoye. Hanya kebetulan. Mengkhianatiku. Seharusnya sudah memikirkan akibatnya. Siapa yang menyuruhmu keluar? Kamu terluka? Di sini yang terluka? Sakit sekali? Berani sekali kamu. Kamu tahu tidak? Aku bisa dengan mudah mengambil nyawamu. Aku percaya kamu tidak akan membunuhku. Lagi pula, nyawa kamu yang selamatkan. Kalau kamu mau, bisa kau ambil kapan saja. Kamu pikir kamu sangat mengenal aku? Atau kamu pikir aku tidak berani? Kamu menangis. Ini dah. Buang orang itu. Kalau dia? Huoye hari ini kenapa tidak seperti biasanya? Kenapa aku tidak menyadarinya? Aku benar-benar pantas mati. Sekarang baru takut? Aku takut. Aku takut kamu dalam bahaya. Huoye, kamu yang menyelamatkan nyawaku. Aku akan melindungimu. Seorang buta. Berani bilang akan melindungiku? Huoye, kamu tidak enak badan ya? Huoye, denyut nadimu agak kacau. Aku pernah belajar pijat di sekolah tunanetra. Aku akan memijatmu untuk meredakan kelelahanmu. Tidak. Baiklah. Biarkan aku melihat keahlianmu. Tangannya lembut. Seperti cakar kucing. Apakah dia tahu? Menyentuh pria sembarangan bisa berbahaya. Jangan sentuh. Maaf. Aku tidak sengaja. Sui. Kamu sedang berlaku. Tahan. Kalau kamu akan membantu. Sangat berbahaya. Siap. Bagaimana aku bisa memiliki pikiran kotor terhadap wajah yang seperti adik? Huoye, aku. Diam.
Chomen. Aku dengar. Jinyan membawa pulang seorang wanita tadi malam. Benar, Nyonya. Huoye sepertinya agak berbeda dengan wanita ini. Dia kemarin membawanya masuk ke rumah dengan tangannya sendiri. Mereka tidur bersama. Perkembangannya belum secepat itu. Bagaimana bisa begitu? Anak muda yang terlalu menjaga diri bukanlah hal yang baik. Turkey Deng. Kita harus mendorongnya. Nyonya, Max Serenda. Menggunakan sedikit kekuatan. Langsung sampai tujuan, mengerti? Aku mengerti. Aku akan melakukannya. Kamu, siapkan dulu untuk Jinyan. Siapkan. Hei dia. Nyonya pasti sangat ingin memiliki cucu. Aku akan membuat si gadis kecil ini. Dan Huoye menjadi pasangan yang sah. Ada apa? Rasanya sangat panas. Panas sekali. Aku baru saja menyelamatkanmu dan kamu langsung berjalan padaku. Ini bukan kamarku. Huoye. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku dan kamu. Sudah main sandiwara, kan? Aku tidak sedang main sandiwara. Aku tidak tahu apa-apa. Tadi malam kepalaku pusing. Huoye, aku. Sudah. Pakai bajumu dan pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Huoye, ini semua adalah masakan dapur yang dibuat khusus untuk Anda. Ayo, ayo, makan lebih banyak. Ini baik untuk tubuhmu. Sangat bergizi. Anda membuatku penuh energi. Untuk apa semua ini? Lily. Oh ya, di mana dia? Kenapa tidak turun makan bersama? Dia sudah pergi. Kalian tadi malam tidak ada kemajuan apa-apa? Nyonya Huo, saya sudah mengatur semuanya, tunang saja, tadi malam saya. Khusus mengganti aromaterapi kamar Huoye. Semuanya sudah diatur dengan rapi. Apa yang kamu katakan? Saya hanya menyuruh Xiao You melakukan sedikit pengaturan. Gadis itu cantik, dan ini pertama kalinya kamu membawa pulang seorang gadis. Ibu melihat semuanya, dan tentu saja mengerti. Anda yang mengaturnya? Kalian anak muda, lebih banyak bergaul, anak-anak dan sebagainya. Akan cepat. Langsung saja bawa dia ke tempat tidurku. Aku. Sekarang, segera, cari di mana dia. Jika tidak menemukannya, kamu juga tidak perlu kembali. Baik. Semester ini sudah selesai, siswa terbaik adalah Suli. Kalian keluar dulu. Suli, kamu di sini. Suli. Guru. Tanganmu ini terlahir untuk pijat. Mau tidak guru ajarkan teknik khusus? Pasti pelanggan akan sangat puas. Terima kasih guru, saya pulang dulu. Suli, guru juga ingin yang terbaik untukmu, belajar keterampilan. Agar nanti bisa menemukan pria yang baik, kan? Guru, jangan seperti ini, lepaskan aku. Siapa kamu? Apa yang lakukan? Jika tangan ini tidak melakukan hal yang benar, tidak perlu ada. Pergi. Suli, Maaf, Huoye, aku tidak bermaksud. Muncul di hadapanmu, aku. cukup. Yang seharusnya minta maaf. Ada buku. Kejadian tadi malam, aku salah padamu. Kemarin, aku benar-benar tidak bermaksud menipumu. Jangan nangis.
Kita ulang. Nona Seu. Semua ini adalah hidangan khusus dari direktur untukmu. Kamu harus makan lebih banyak ya. Coba rasakan. Terima kasih. Maaf. Kalau menyuruhku, bilang saja langsung. Tidak perlu berbelit-belit. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak ingin merepotkan Huoye. Kamu tidak nyaman. Aku yang akan bantu. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Buang mulut. Baiklah. Mulutmu sudah kotor. Ini aku bisa sendiri. Mulai sekarang, urusan makanmu aku yang tangani. Bisa membuatmu kenyang, tidak takut repot. Kalau kamu terus menyentuh, aku akan minta bunga. Setelah makan, aku akan mengajakmu melihat senja. Aku tidak bisa melihat, kalau matanya bisa melihat. Pasti sangat indah. Angin di luar. Juga nyaman. Sudah tenang. Jingyan ini. Kamu juga tenangkan Xiao You dong, dia ketakutan. Sampai datang padaku minta tolong. Huoye, kemarin baru tahu si pengkhianat itu. Bicaranya di luar, Bu. Tolong jaga Li untukku. Kamu bernama Suli. Orang tua bilang. Tahun itu, musim semi, bunga pil mekar sangat awal. Jadi, itu sebabnya nama itu dipilih. Usia putriku seharusnya sama dengannya. Benar? Mata kamu, apakah itu bawaan lahir atau? Waktu kecil, aku bisa melihat. Tapi kemudian sakit. Dan akhirnya buta. Tapi nenek bilang, aku menukar sepasang mata untuk menyelamatkan nyawa. Belum atau tidak belum? Sudah. Jangan bicara tentang itu lagi, ayo. Bibi akan membuatkan teh untukmu. Ayo minum teh. Terima kasih, Bibi. Suli, tahi lalat di belakang telingamu ini. Apakah sudah ada sejak kecil? Tidak, waktu kecil tidak terlalu memperhatikan. Setelah besar baru ada. Anak baik, mulai sekarang, anggap saja ini. Seperti rumahmu sendiri. Terima kasih, Bibi. Kenapa dipanggil Bibi? Mungkin tidak lama lagi. Kamu harus memanggilku ibu. Minum teh, minum teh. Kenapa akhir-akhir ini sering merasa mual? Tidak mungkin kan? Benar-benar hamil? Jangan begini. Aku akan ingat. Huoye, apakah kamu pernah berpikir memiliki anak sendiri? Tidak pernah. Terlalu mereka. Kalau begitu, apakah kamu suka anak-anak? Tidak suka. Kalau benar-benar datang, apa yang kamu lakukan? Datangnya datang, harus diselesaikan ya diselesaikan. Kenapa kamu aneh hari ini? Kenapa mengerut? Tadi minum teh dingin. Sedikit tidak enak badan. Tidak boleh dia tahu tentang anak ini. Kalau tidak, pasti tidak akan bisa disilakan.
Huoye. Aku harus bersyukur. Kamu adalah penyelamat hidupku. Tapi aku terlalu berani, ingin terlibat lebih banyak denganmu. Anak yang kukandung ini adalah harta karunku. Adalah ikatan terdalammu denganku. Biarkan aku egois tinggal di sini. Pak Huo. Terima kasih atas perhatianmu selama lebih dari sebulan ini. Padaku. Aku tahu. Anda bukan orang yang banyak bicara. Dan tidak suka ikut campur urusan orang lain. Jadi, aku lebih senang Anda membuat pengecualian untukku. Tapi sekarang, aku tidak ingin merepotkan Anda lagi. Jaga diri Anda baik-baik. Sayang. Mama akan membawamu pulang. Dasar Jangan. Membuatku mencari selama sebulan, menyuruhmu menemani Pak Wang. Kamu malah kabur, kamu sembunyi di mana? Jangan mendekat, jangan mendekat. Pergi. Jangan mendekat, jangan, aku tidak mau pulang dengan kalian. Lepaskan aku. Suli, kalau kamu ingin nenekmu tetap hidup, kamu harus patuh. Apa yang kalian lakukan pada nenek? Taya APA, kalau kamu tidak patuh, kami akan menggantikan pengobatan si tua itu, biarkan dia mati lebih cepat. Jangan, aku bisa membayar pengobatan nenek, lepaskan aku. Kalau begitu hari ini, layani Pak Wang dengan baik. Kalau tidak, biarkan si tua itu mati lebih cepat. Cepat pergi. Tolong. Dekat sini, cepat cari. Tolong. Masak, dasar anak perempuan. Lepaskan aku. Si buta kecil. Kita bertemu lagi. Jangan mendekat. Sayang. Kemarin kamu kabur, membuatku terbaring di rumah selama sebulan. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan mendekat, lepaskan aku. Teriak sekeras apapun, lihat siapa yang akan menolongmu. Lepaskan aku. Kaya, 6, 7, 8, 9, 10. APA. Di mana Suli? Suli. Di sini. Di lantai atas. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Semakin kamu berteriak, semakin aku bersemangat. Lebih baik kamu menurut saja dan membuka kakimu, memohon padaku untuk lebih lembut. Lepaskan aku. Sungguh menggairahkan. Sudah jelas, kamu masih perawan. Jangan, lepaskan aku, lepaskan aku. Tolong, Huoye, tolong aku sekali lagi, tolong aku. Tolong anak kita. Cowok itu tidak punya mata, tidak lihat aku sedang sibuk? Kamu berani menyentuhnya? Tolong aku. Huoye, kamu benar-benar datang menyelamatkanku. Aku tidak. Oh iya, maafkan aku tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Terlalu berisik. Selesai, Pak. Kalian mau bawa Suli kemana? Dia itu istri Lau Wang. Menculik di siang bolong, tidak ada keadilan lagi. Wang Zhong itu. Pejabat tinggi di bawah grup Huo. Kalian berani melawan? Iya, kalian menculik orangnya Lau Wang. Sama saja dengan melawan keluarga Huo. Kalian akan menyesal nanti. Jangan biarkan mereka gonggong. Kiko menyerang. Mereka orang tuaku. Jangan sampai.
Lara aku. Tolong. Sia-sia. Huoye. Aku takut. Tenang, ini hanya suntikan penenang, jangan khawatir. Tidak akan ada orang jahat yang menyakitimu. Aku takut petir. Dan juga takut suntikan. Dulu saat ada petir, nenek selalu memegang tanganku dan bilang ada dia di sini. Jangan takut. Lily. Jangan takut. Kalau kamu tidak mau suntik, kita tidak milik. Terima kasih, Huoye. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, orang baik. Kamu menganggapku sebagai orang baik. Tapi aku hampir menjadi binatang. Tidak apa-apa, aku tidak pergi. Aku hanya akan mengambil laporan pemeriksaan untukmu. Baiklah, aku akan segera kembali. Bawa case ini. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah job milik Lily. Lily, kamu hanya tahu Lily. Dia telah menghancurkan keluarga kita seperti apa. Aku mengambil jobnya untuk dijual dan menambah penghasilan keluarga. Itu wajar. Pergi. Kalian berdua, orang yang tidak punya hati nurani. Bukankah kalian sudah cukup menyakiti Lily? Masih ingin mengambil satu-satunya miliknya? Kami memberinya makan dan minum, membesarkannya. Sekarang mengambil kembali sedikit biaya. Kenapa? Justru kamu, nenek tua sialan, kenapa belum mati? Ini dosa. Aku seharusnya tidak membantu kalian berdua, setan. Diamlah kamu. Lily. Nenek minta maaf padamu, Lily. Nenek minta maaf padamu. Cepat pergi. Ini barang bagus. Nyonya, ada kabar tentang Nona kecil. APA? Seseorang sebulan yang lalu di Jalan U11, selatan kota, menjual sebuah giok. Sangat mirip dengan milikmu. Yanshi. Apakah itu kamu? Siapa yang jualnya? Sepasang suami istri parubaya. Tinggal di kompleks yang pinggiran selatan, katanya butuh uang untuk berobat. Jadi mereka terpaksa menjualnya. Atur saja, aku akan pergi sendiri. Baik. Halo, Ibu. Jinyan, aku ada kabar tentang adikmu. Itu bagus sekali. Ibu, kamu di mana? Aku akan ikut melihat adik. Tidak perlu, ini hanya kabar tentang Gio. Belum tahu detailnya, kamu tetap di rumah saja. Perhatikan Lily, aku lihat dia akhir-akhir ini. Makanya sedikit. Baik. Ibu mengangkatku dari panti asuhan. Aku harus menemukan putri kandungnya. Suli. Kenapa tidur begitu saja? Demam. Aku akan bilang obat untukmu. Aku tidak mau minum obat. Minum obat tidak baik untuk bayi. Kalau sakit harus minum obat. Itu nggak perlu. Kamu ada. Baiklah. Kalau begitu aku akan buatkan teh jahe untukmu. Hei. Tunggu. Minum dulu baru tidur.
Teh jahe perila. Sudah lama tidak minum. Dulu kamu minum di mana? Kali ini bukan mimpi. Minum lagi satu. Berbanah dan istirahat. Adik. Kamu di mana? Kakak pasti akan menemukanmu. Siapa ini? Halo. Kenapa ada tamu penting datang? Nyonya, kalau ada urusan, mari bicara di dalam. Nyau nyau, I'm looking there. Saya datang hari ini untuk menanyakan sesuatu. Dari mana kalian mendapatkan giok ini? Tak disangka Suli yang kami temukan ternyata ada hubungan denganmu. Tapi dengan keadaan seperti itu, bagaimana dia pantas menikmati kemewahan? Lebih baik, biarkan putri saya menggantikannya. Ini saat Nyau Nyau berumur 4 atau 5 tahun. Dipakai di lehernya. Saat itu dia di pinggir jalan, sepertinya tersesat. Kami juga tidak punya kemampuan untuk mencari orang tua kandungnya. Jadi, kami selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Pasti berasal dari keluarga kaya atau terhormat. Ibu ini mau mengirimku ke keluarga baik untuk menikmati kebahagiaan. Miau miau. Bibi, silakan minum. Mau teh ini. Kenapa sangat mirip dengan putri saya? Apa yang terjadi dengan jinan kami? Kenapa semuanya terlihat begitu sedih? Ingatlah sikap baik ibuku. Semuanya akan baik-baik saja, tidak apa-apa. Ibu beritahu kamu, hari ini ada kabar baik yang sangat besar. Lili demam, suhunya 39,5 derajat, dan masih enggan minum obat. Baru saja memberinya teh jahe. Kenapa tidak memanggil dokter? Kalau begini, pasti ada masalah, kamu. Benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Lili sayangku, menantu baikku. Kenapa tidak memanggil dokter, menantu baikku? Baru saja bilang tidak apa-apa. Apakah itu Huoye? Saya di sini. Lalu siapa dia? Kamu demam tinggi tidak turun. Saya akan memanggilkan dokter untukmu. Lily. Hanya anak kecil yang takut suntikan dan minum obat, cepat diobati cepat sembuh. Selesai. Sekarang kehamilannya tidak bisa disembunyikan lagi. Benai. Untung pasien enggan minum obat, dia hamil. Kira-kira sehebat 3 bulan. Hamil. Bagaimana dia bisa hamil? Apalagi kalau bukan karena ulahmu. Saya tidak bermaksud begitu. Lily, ini benar-benar takdir dari langit. Kamu memberikan cucu laki-laki gemuk untuk keluarga Huo. Huoye tidak ingin punya anak. Selamat ya, Tuan Hua, Naomi Hua. Tunggu. Kalau dia hamil, bisa minum obat. Bagaimana cara menurunkan namanya? Apakah malam ini kita mulai memberi asupan? Malam kita makan burung dan rebus. Jangan terlalu emosional, lebih baik beri ibu hamil minum air hangat. Sering-seringlah menyeka tubuhnya, setelah suhu tubuh stabil, saya akan memberinya suplemen nutrisi khusus ibu hamil. Baik-baik, terima kasih Dokter Du. Oh ya Lily, keluarga Huo. Sekarang berutang padamu sebuah status yang sah. Saya akan segera meminta Jinan untuk menikahkan kamu. Kamu suka gaya Tiongkok atau Barat? Saya. Lihatlah saya, kenapa saya bertanya ini, kamu masih demam. Begini, saya akan melihat rencana dulu, lalu memilih untuk kalian berdua. Diam saja apa, cepat menikah. Mama, jangan sampai menakuti Lily. Baiklah, saya pergi dulu, rawat baik-baik ya. Lily. Saya ingin memberimu pernikahan yang paling megah. Bukannya kamu tidak suka anak-anak? Anak ini adalah anakmu. Aku sangat menginginkannya. Aku menyuruhmu ke rumah Suli untuk mencari tahu kesukaannya. Sudah tahu semuanya? Semuanya ada di sini, silakan dilihat. Suka motif binatang kecil, warna pink muda.
suka makan nanas. Ini persis seperti aku waktu kecil. Nyonya tua, ada sesuatu yang kebetulan sekali. APA? Ini rumah Suli. Juga rumah nona kecil Sumiao. Astaga, ini kebetulan yang luar biasa. Benar-benar kebetulan yang luar biasa. Kebetulan yang luar biasa. Kebetulan yang luar biasa. Suli ini. Ala Kalen menanti yang dari Gergenantaku. Nona Li, Nyonya tua dan Tuan muda sangat baik padamu. Ini adalah toko gaun custom paling terkenal di Liangcheng. Orang biasa tidak bisa masuk. Di sini tidak menjual barang untuk orang buta. Kamu. Nona kami datang untuk memilih gaun tunangan. Sudah membuat janji sebelumnya. Dengan siapa nona kamu membuat janji? Aku tidak pernah dengar di antara orang-orang penting Liangcheng. Ada yang mau menikahi orang buta, Nyonya muda Huo kami. Bisa kamu komentari begitu? Nyonya muda Huo. Maksudmu, keluarga Huo di Liangcheng? Pemimpin Huo Jinyan? Ternyata suka membual yang besar. Tidak takut napasmu terengah-engah. Mati karena sesak, Nyonya buta kamu. Kalau bisa jadi Nyonya muda Huo, maka aku bisa jadi putri di keluarga kerajaan Inggris. Jinyan menyuruh kami datang hari ini untuk memilih barang. Lihat-lihat modelnya. Masih keras kepala. Masih memanggil Jinyan. Kamu orang buta, bisa bedakan karung goni dan gaun pengantin? Pergi, jangan merendahkan standar toko kami. Kenapa kamu seperti ini? Aku bagaimana? Sudah aku bilang, toko kami adalah sistem reservasi anggota high-end, pakaian termurah pun. Harganya mengkep high-end gadget. Kalian berdua, ke pasar Loak sebelah. Cari pakaian yang bisa dipakai, jangan di sini mengganggu bisnis kami. Nyonya muda, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih ya. Sama-sama. Membantu kamu yang buta ini. Ini sudah seharusnya dilakukan oleh kakakmu ini. Sumiao. Kenapa? Baru beberapa hari tidak bertemu. Sudah mulai mengemis dan menipu lagi. Aku tidak. Kalau mau nangis, nangis di samping sana. Jangan sampai hilang kebahagiaanku. Kakakku. Nyonya muda dari keluargamu. Keluarga kecil seperti apa? Berani bersikap sombong di hadapanku, Nona Suya. Silakan masuk. Anda adalah tamu paling terhormat hari ini. Tunggu aku memilih gaun. Aku akan masuk ke keluarga terkaya di kota ini. Bahkan kamu yang buta ini juga ikut merasakan kebahagiaanku. Jajak bertanya tentang kesukaan. Kalian berdua masih di sini tidak pergi. Yang ini. Baiklah, simpanan tako. Dengan adanya si buta ini, aku tidak ada mood untuk mencoba baju. Lain kali saja. Semua karena si buta mati ini, membuat tamu terhormat tidak senang. Tuan, ada yang bisa saya bantu. Si buta mati ini, sekarang juga aku akan mengusirnya keluar. Menjaga kebersihan dan kerapian toko. Kerja bagus. Tentu saja, tidak berani menyepelekan tamu terhormat seperti Anda. Kamu dipecat. APA. Karena si buta yang kamu sebut itu adalah istri masa depan dari pemimpin grup Huo. Nyonya muda Huo. Kamu adalah Tuan Huo. Bagaimana mungkin menikahi seorang buta? Banyak bicara. Baru saja kamu mendorong istriku. Tidak. Aku hanya ingin membuatnya pergi. Maafkan aku. Aku yang salah, aku tidak akan berani lagi. Mata istriku memang tidak bisa melihat. Tapi aku melihat kamu. Lebih buta, buat dia menghilang. Tuan Huo, jangan Tuan Huo. Beli mal ini, tuliskan nama Suli. Baik. Hadiah ini terlalu berharga, aku tidak. Kamu adalah istriku. Kamu layak. Kamu terluka. Kenapa tanganmu dibalut? Tidak, ini adalah shawl renda yang cocok untukmu. Kamu. Warna ini disebut warna pir. Seperti dirimu. Lembut. Dan penuh semangat. Aku tidak pernah tahu bahwa warna juga punya suhu. Kamu akan mengetahuinya nanti. Aku ingin kamu melihatnya, seperti ini. Kamu tidak akan diejek karena matamu. Mataku sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu berpikir untuk mengobatinya? Kita bisa mencoba. Aku bisa memanggil dokter terbaik. Bisakah kita menyelamatkan nenek dulu?
Nenek sudah tua dan menderita kanker. Dokter bilang dia tidak bisa menunggu lagi. Mataku bisa melihat dunia sedikit lebih lambat. Tapi nenek tidak bisa menunggu. Nenekmu adalah nenekku juga. Aku akan semuanya sendiri. Tapi di sini, tidak ada yang diselamatkan dulu atau belakangan. Terima kasih, Huoye. Masih manggil Huoye? Panggil Wayan. Ayan. Lily, ruang rawat inap di sini adalah yang terbaik di provinsi ini. Tim medis yang disediakan juga yang terbaik. Kamu dan nenek, tenang saja. Terima kasih. Keluarga tidak perlu bilang terima kasih. Lily, siapa pemuda ini? Tampan? Berdiri tegak. Dia adalah suamiku di masa depan, ayah dari anak-anakku. Lily, kamu hamil? Bagus. Tidak. Kamu tidak tertipu, kan? Jangan-jangan ini penipuan. Lihat dia memakai jas yang rapi. Mungkin dia bos Penepo. Nenek, Anda tidak perlu khawatir, kamar yang Anda tempati sekarang. Semua diatur olehnya. Nenek, tenang saja. Saya pasti akan merawat Lily dengan baik, juga merawat Anda. Baik. Tuhan, akhirnya melihat bayi kami, Lily. Fulai. Anak muda. Saya hanya seorang nenek tua. Tidak tahu akan hidup berapa lama lagi. Melihat Anda begitu peduli pada Lily saya. Di alam baka. Saya akan tenang. Saya tidak akan membiarkannya terluka. Anak muda, sebenarnya saya menyimpan sebuah giok. Untuk diberikan kepada Lily, tapi diambil oleh orang tuanya. Sekarang ada Anda. Untuk Lily, Anda pasti akan membantu nenek tua ini untuk mengambil kembali giok itu. Nenek. Ya, Giok yang Anda pakai di leher saat kecil, jimat Anda. Orang tua Miao-Miao ingin menjualnya setiap hari. Saya ambil dan simpan sendiri, tapi beberapa hari lalu, mereka langsung merebutnya. Ini salah nenek, tidak bisa menjaga dengan baik. tidak apa-apa, nenek. Sekarang saya punya jimat baru. Tenang saja, giok ini. Saya pasti akan kembali. Tuan Hua, laporan Pemeriksan Anda sudah keluar. Pemeriksan APA? Apakah pemeriksaan kehamilan? Bukan, ini Jin Yang. Dia ingin membantu melihat mata saya. Apakah bisa disembuhkan? Bisa sembuh, pasti bisa. Tuhan pasti akan memberkati bayi kami, Lily, agar sehat selalu. Nenek, Tuhan sangat sibuk. APA maksudnya? Tuhan. Anak kecil tidak mengerti, Anda yang tua harus lebih sabar. Tuan Hua. Tuan Hua, golongan darah nonasu adalah AB RH negatif yang biasa disebut darah panda. Cukup langka. Lija. Kebetulan ibu saya juga punya golongan darah panda. Kebetulan juga. Ternyata golongan darahku sangat spesial. Bukan cuma golongan darahnya yang spesial, orangnya juga spesial. Kalau saja mataku bisa sembuh. Aku bisa melihatmu. Pasti. Miao-miao, kamu bilang sekarang kamu sudah punya tanda lahir ini. Siapa yang berani bilang kamu palsu? Ibyo. Hari-hari, ada yang dengar. Kamu sedang hamil, serahkan semuanya padaku. Kalau begitu, terima kasih Tuan Wu. Akhyan. Dengan tanda lahir ini. Dan rambut Suli. Kalau mau nangis, nangis di samping sana. Buat suasana gembiraku hilang. Aku Sumiao. Adalah putri keluarga Huo. Tak hilang di belakang telingamu. Sudah ada sejak dulu?
tidak tahu. Apa itu spesial? Bentuknya seperti kupu-kupu. Kalau aku mengepakkan sayap, sejauh apapun, kamu akan datang padaku. Tentu. Sejauh dan sesulit apapun. Aku akan datang. Kalau ada yang berani. Bagaimana kalau mereka tahu ini palsu? Kita juga mengambil mata Suli. Bagaimana, Ibu? Selama Suli hilang, siapa yang akan tahu? Aku akan membuatkanmu teh jahe. Putriku akhirnya ditemukan. Siakerlah. Ada apa yang membuatmu senang? Jinnya datang tepat waktu. Duduklah, ada kabar baik. Aku menemukan adikmu. Aku menemukan yang 11. Lihat. Kamu tahu, hati ibu ini sudah gelisah selama 20 tahun. Hari ini akhirnya tenang. Sangat baik. Menurutku, Suli ini adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Membawa yang kecil, juga membawa yang besar. Pak Hua, Nona Su. Hasil pemeriksaan mata sudah keluar, kami menemukan kebutaan dia. Disebabkan oleh lepasnya kornea. Lepasnya kornea. Ya, asalkan kita menemukan donor kornea yang cocok. Dia punya harapan besar untuk sembuh. Seharusnya kita membawa Lily berobat lebih awal. Kalau begitu, kita sekarang langsung mengatur proses pencocokan dan operasi. Tanpa peduli apapun. Segera atur. Mama, mata Lily bisa sembuh. Benarkah? Berita baik, berita bagus. Si Pat beritahu Lily, aku akan pergi memberi dupa ke kakek Huo, biar dia juga senang. Ayan, kamu datang. Aku datang, Lily. Dokter bilang, asalkan menemukan kornea yang cocok, penglihatan bisa pulih. Benarkah? Aku bisa lihat. Benar. Aku ingin kamu melihat dunia ini, melihat aku. Tapi aku sedang hamil. Anestesi dan pemulihan pasca operasi bisa berpengaruh padanya. Bisakah kita menunggu sampai setelah melahirkan baru operasi? Boleh. Sudahlah ya, Lily. Soal ini. Aku akan jadi kamu. Jari Lily ramping. Cincin lebar seperti ini tidak menunjukkan gangguan, terlalu berat. Bagian ini lengkap. Tidak lembut. Pak Huo, bagaimana dengan dua model ini? Ini edisi terbatas, ada juga layanan custom dan ukiran. Bentuknya norak, warnanya juga tidak cocok. Sudah kubilang, harus unik. Mau ini mau itu, lebih baik kamu ambil bintang di langit. Antik dia. Kalau gimana? Aku bisa mengambilnya. Memang orang yang sedang jatuh cinta tidak masuk akal. Kamu sembunyi di sini, diam-diam memilih kejutan untuk Lily. Lebih baik langsung tanya aku. Kenapa Mama datang? Aku datang untuk menyelamatkan nyawamu. Sebelumnya, aku pakai anting. Lily dengar suaranya. Sangat senang. Jadi, aku sengaja pesankan satu untuknya. Memang. Lumayan bagus. Aku jadi semangat, ternyata wanita paling paham wanita. Jadi, anak muda, jangan selalu kerja sendiri. Lebih baik tanya mama, biar tidak salah jalan, ngerti? Ini liontin yang Mama sengaja pesan. Ayo, Mama masakan untukmu. Saya punya. Bayi kita juga punya. Sangat spesial. Aku sangat suka. Ternyata, ini rasanya dicintai. Lily. Jangan lihat long pantas. Aku tidak lihat apa-apa, lanjutkan saja. Tante, kami sedang mencoba baju tunangan. Ngerti, Mama ngerti. Mama sudah pernah merasakannya, masa tidak tahu? Tapi, tadi kamu panggil aku apa? Tant? Lily. Ini hadiah cinta dari si Huo. Hari ini, aku berikan untuk menantuku. Aku tidak lihat. Bagaimana kalau pecah? Kalau kamu tidak terima, berarti kamu tidak mengakui aku sebagai mama.
Terima kasih. Sangat cantik. Semua berkat pilihan Yan. Anakku, selera bagus. Tapi ini, apakah ada pasangannya? Aku akan simpan untuk Nyao. Nyao. Tante punya anak perempuan yang hilang, baru saja ditemukan. Ini untukmu, buka dan lihat. Sangat cantik. Saka. Bagus, pertama kali aku lihat. Sudah merasa sangat cocok untukmu. 10. Mama takut kamu tidak Saka. Aku sangat suka, terima kasih Mama. Aku suka semua yang Mama berikan, beberapa hari lagi di rumah akan ada pesta besar, kamu harus datang. Baju ini, khusus disiapkan untukmu, terima kasih Mama. Ini pesta pengakuan untukku ya. Tahilal ini sama sekali tidak berubah. Persis seperti waktu kecil. Kondisi ini membuatmu menderita, anakku. Bukankah baru saja makan? Lapar lagi. Hati-hati sedikit takut. Sepertinya jadi lebih cepat lapar. Ini pertama kalinya aku begitu serius. Mempersiapkan sebuah acara untuk diriku sendiri, katamu. Apakah esok ini muncul di depan orang, apa tidak aneh ya? Semua orang bisa melihatku. Tapi aku tidak bisa melihat mereka. Kamu berdiri di sana. Yang mereka lihat bukanlah seorang gadis buta. Bukan juga orang yang patut dikasihani. Kamu adalah nyonya rumah keluarga Huo. Istriku Huo Jinyan. Kamu akan menjadi yang paling bersinar. Percayalah. Jinyan, aku berencana mengundang seorang. Siapa? Rahasia. Pokoknya pasti kejutan besar. Oke. Jangan sampai jadi kejutan buruk untukku dan Lily. Apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan karena aku, kamu dan Lily bisa sampai sejauh ini? Mama urus, kamu tenang saja. Nanti habis ini mau main kemana? Polis saja. Bukankah itu Sumyao? Kenapa dia berdiri bersama kepala rumah tangga keluarga Huo? Ayo kita lihat, iya. Sumyao. Baju ini. Jangan sentuh nona kecil kami. Kepala rumah tangga tidak apa-apa, mereka teman SMA aku. Iya, aku mau ngobrol dulu dengan mereka. Bilang ke Mama, aku akan segera datang. Baik, nona kecil. Sumyao, lama tidak bertemu, ini butler keluarga Huo. Kenapa dia memanggilmu nona kecil? Jangan-jangan kamu ada hubungan dengan keluarga Huo. Aku adalah putri yang hilang dari Nyonya Tua Huo. Apa? Kamu adalah putrinya, benar-benar asli. Tidak heran, Kak Nyao. Hari ini berpakaian begitu mencolok, sejak SMA aku melihatmu. Sudah merasa kamu luar biasa, ternyata benar. Ternyata kamu adalah bintang keberuntungan keluarga Huo. Seragam sekolah pun tidak bisa menyembunyikan aura kamu. Iya, kakak Nyao, tolong bimbing kami ya. Kami akan berkentang pada kamu, tolong jaga keluarga tuan kami. Siapa itu? Gaun wanita itu. Kenapa sama dengan kakak Miao? Kenapa wanita ini datang? Tidak malu-malu, benar-benar tidak tahu malu. Ayo pergi. Kita akan menyapa, agar beberapa orang. Mata mereka tidak bisa melihat. Menginjak tempat yang tidak seharusnya. Suli, kamu benar-benar menjijikan. Tahu hari ini aku mengakui keluarga. Langsung datang, mengendus bau. Kakak. Jangan panggil aku kakak, aku adalah putri keluarga Huo. Tidak punya adik buta seperti kamu. Aku hanya punya satu kakak, namanya Huo Jinyan. Ayan. Siapa yang mengizinkanmu memanggil begitu mesra, memakai gaun murahan, datang ke pesta, benar-benar tidak tahu malu. Cepat minta maaf pada kakak Miao. Seperti kamu ini. Pantaskah memakai baju yang sama, ingat waktu SMA. Kamu suka meniru kakak Miao. Benar-benar tidak berubah. Aku tidak meniru. Ini dibelikan tunanganku. Tunangan. Kamu yang buta masih ada yang mau. Sudah. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan memaafkan tindakan badukmu. Aku tidak salah. Kenapa aku harus?
Roknya sudah kotor. Bagaimana lo? Leave the stage. Kalian mau apa? Jangan sentuh bajuku. Lihat wanita ini, seperti anjing. Ini juga karena ulahnya sendiri, seorang buta. Cuma bisa meniru sepanjang hari, hari ini dia benar-benar menendang besi tebal. Saya adalah calon suami Huo Jinyan. Tengah. Orang seperti apa yang berani menginginkan kakak saya? Coba lihat diri sendiri di cermin, siapa yang memberi kamu muka? Berani mendekati keluarga Huo? Seorang pedundang yang bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil. Jika kamu adalah tunangan Huoye, saya akan langsung berlutut dan memberi hormat. Bagaimana? Tidak bisa mengakui keluarga. Cari jalan lain. Kalau tahu diri, cepat-cepat pergi sendiri. Jangan kotori pintu keluarga Huo. Saya tidak. Saya benar-benar. Bebek mati masih keras kepala. Saya beritahu kamu, keluarga Huo hanya mengakui saya Sumiao, kamu. Bahkan tidak lebih baik dari anjing. Benar-benar tidak tahu malu. Butamana dan koter hati, tidak tahu malu, bagaimana? Masih mau berpura-pura lemah dan mengiba, benar-benar mengira diri sendiri. Adalah nyonya keluarga Huo, ada yang akan membela kamu. Jangan diberi muka malah tidak tahu malu, minuman pernikahan saya akan diundang kamu. Kalau tetap di sini, tidak pantas lagi. Badan kotor, benar-benar sial. Benar-benar tidak tahu malu. Masih tidak pergi, mau diusir paksa ya? Jangan. Ayo, saya foto kamu, buat kenang-kenangan. Nanti, kalau sudah naik ke atas, bisa lihat dengan jelas. Sadar-sadar. Lupa, kamu tidak bisa melihat. Lepaskan dia. Huo Jinyan. Jangan takut. Tadi. Ayo. Siapa yang mengizinkan kamu menyentuhnya? Hui, dia sendiri. Diam. Kakak Jinyan, jelas-jelas dia. Sengaja memakai gaun yang sama dengan saya, ingin mencuri perhatian saya. Sengaja, orang yang tidak bisa melihat. Bagaimana bisa melihat model gaun? Iya ya. Dia tunanetra, bagaimana mungkin bisa melihat apa yang dipakai orang lain? Ya ampun, kita semua dibawa arus oleh wanita ini. Ini terlalu keterlaluan. Kamu menyentuh orang yang tidak seharusnya disentuh. Dia adalah tunangan saya. Tunangan. Ada masalah apa? Tidak. Dia adalah orang yang aku, Huo Jinyan, akui. Siapapun yang berani menyakitinya, akan kusia-sia dari kota ini. Salahnya. Panggil orang. Apa yang mereka lakukan pada nyonya muda, lakukan hal yang sama pada mereka. Ya. Jangan sentuh aku peringatkan kalian. Cukup, aku tahu salahku. Tuan Huo, mereka juga bilang, jika wanita ini adalah istri Anda, dia akan merangkak di lantai. Oh, Kakak Jinyan, aku. siapa yang mengizinkan kamu seperti itu? Bawa kedua orang ini keluar. Oh tidak. Silakan keluar, grup Duan. Tidak akan pernah bekerja sama. Tuan Huo, kami tidak bersalah. Kami hanya menekan. Perintah Nona Miao Miao. Kami hanya membantu. Semua ini dia, diam. Cepat bawa mereka pergi. Kami tidak bersalah, Tuan Huo. Sisa perhitungan. Akan kuselesaikan pelayanmu. Jinyan. Lily, Ibyo. Yanshi. Apa yang terjadi? Cepat bangun. Dia adalah yang 11. Dulu sangat patuh dan ngerti. Sekarang kenapa seperti ini? Cepat bangun. Apa yang terjadi ini? Maaf ibu. Aku tidak tahu hari ini adalah acara pertunangan kakak dan kakak ipar. Membuat mereka tidak senang. Semua ini salahku. Bodoh, kenapa kau memukul dirimu sendiri? Sudah salah itu sudah cukup. Jinyan. Lil. Miao Miao, dia terlalu peduli pada kalian. Charlie bertindak impulsif. Hari ini adalah hari baik kalian, jangan merusak hubungan. Lily.
Jangan let tahu memikirkannya. Dalam keluarga Tayak ada dendam sama Lam. Yan. Semua ini cuma salah paham, lupakan saja. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih. Ibu, anak bodoh. Adik sudah lama tidak ulang. Aku akan mengajarimu apa itu aturan. Yan. Jangan marah lagi. Demi Lily. Kali ini aku maafkan kamu. Kalau ada lagi next time, aku tidak akan henti. Yan, ini aku yang memalukan. Yang memalukan adalah orang lain. Bukan kamu. Huoye. Kenapa? Apakah aku terlalu berat? Aku bantu pijak. Jangan teman. Suli. Aku malam ini ingin. Huoye, baju Anda sudah saya bawa. Aku tidak melihat EDA. Aku tidak tahu EDA. Aku tidak datang. Tidak boleh. Dia ada di sini. Siapa? Anak kecil. Aku sudah lupa, ada benda kecil ini. Tapi ini boleh. Bodoh kecil. APA, Lily. Kakak ipar hamil, sungguh bagus, ibu. Hari ini aku tidak tahu diri. Kasih aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Sudah tahu salah itu bagus. Sekarang, Lily hamil. Sangat butuh perawatan. Kamu pulang pas sekali, tinggal dan rawat keluarga. Terima kasih, ibu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kenapa kamu masih di sini? Kakak. Jinyan, Miao Miao sudah tahu salah. Aku yang menyuruhnya tinggal. Kamu lebih baik jangan macam-macam. Anak ini, tidak apa-apa, duduklah. Lily. Ini obat ibu. Bawa ke atas untuknya. Hei. Sikapmu ini bikin kesal. Tidak baik. Nyonya tua pingsan. Ada apa? Suli. Botol obat ini, aku temukan di kamar ibu. Aku ingat kamu yang membawanya masuk. Bukan aku. Apa niatmu sebenarnya? Ibu begitu baik padamu, kamu malah ingin membunuhnya. Bukan aku, Sumiao. Obat itu kamu yang kasih, aku cuma bawa ke atas. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu menuduhku, kamu mau menjebakku. Aku lihat kamu ingin menggantikan ibu, menjadi nyonya sejati keluarga Huo. Tidak, benar-benar bukan aku. Aku tidak punya niat seperti itu. Aku kira itu obat penambah, aku tidak pernah membukanya. Apa yang kamu kirim, kamu sendiri yang paling tahu. Kalau tidak ditemukan tepat waktu, ibu sudah mati karena kamu. Ada apa? Tuan muda, Nyonya tua pingsan setelah minum obat, sudah dibawa ke rumah sakit. Nona Sumiao Pelong. Obat itu dari Nyonya Suli, dia curiga padanya. Sengaja meracuni. Baik. Mengerti. Call Kaplin, call Kaplong. Kalian masih diam apa? Cepat tangkap dia. Hari ini biar dia tahu apa itu salah. Aku tidak tahu. Nona Su, ini tidak pantas. Kalian sampai sekarang masih melindunginya. Kalian tidak lihat. Dia itu siapa? Hatinya jahat, sudah membuat ibu seperti itu. Sekarang, aku bisa kasih kalian kesempatan untuk menebus kesalahan. Jika ada yang bisa membuatnya bicara, aku kasih bonus. 3 kali lipat, saatnya menunjukkan kesetiaan, aku tidak boleh melewatkannya. Nona, kita bisa kasih dia pelajaran. Seperti apa? Pukul sampai dia mau bicara, memang dia yang meracuni. Itu juga kita membela keadilan untuk Nyonya tua, untuk keluarga Huo. Membersihkan rumah, kalian setuju, kan? Baik, mulai. Aku tidak. Bukan aku, jangan percaya padanya.
Aku lihat siapa yang berani sentuh dia lagi. Kakak, akhirnya kamu datang. Dia hampir membunuh ibu kita. Apa beresnya? Aku baik-baik saja. Kamu lagi ngapain? Kak, dia yang bikin mama masuk rumah sakit. Aku tanya kamu. Kenapa masak pembantu untuk memukulnya? Dia sendiri udah ngaku, obat itu dia yang bawa masuk. Kamu masih aja bela dia. Emangnya kalau dia yang bawa? Kak, dia kasih kamu minum apa sih? Dia ada apa sih yang bagus? Bagus kok. Manis. Lembut. Enggak kayak orang lain. Cuma bisa ngamuk. Kamu bakal nyesel kalau hari ini mama kenapa-napa. Orang yang kamu bela itu pembunuh. Tenang. Kalau emang ada apa-apa, aku nggak bakal biarin siapapun bawa buat tes. Oak, Ada aku. Nggak bakal ada yang difitnah. Aku. Hakuo. Komposisi obatnya emang ada yang nggak benar ya. Dosis obat penenang yang berlebihan. dengar kan? Dia yang kasih obatnya. Kali ini, kamu masih mau bela dia? Bukan aku. Walaupun kamu nggak sengaja, itu artinya kamu bodoh. Orang kayak kamu, tinggal di keluarga Huo, cuma bakal bawa masalah. Kamu yakin orang yang minum obat pasti yang ngeracuni? Kalau pakai logika kamu, semua kurir di negara ini bisa mati. Kak, kamu masih bela dia, cuma karena anak dalam kandungannya? Aku nggak pernah mau merugikan Mama. Aku nggak. Lalu, kamu dan aku nggak buta. Kamu mungkin jadi orang lain. Nyonya Huo udah sadar, dia mau ketemu Nyonya Muda. Ketemu dia? Ngapain ketemu dia? Dia hampir aja bikin Mama pergi. Diam. Ayo jalan. Nongsiu. Tunggu dulu. Mama udah sadar, aku mau ketemu Mama. Ibu tua dan istri muda ingin berbicara sendirian. Lalu kenapa Kak juga ada di dalam? Suami istri adalah satu kesatuan. Mama, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu obat itu bermasalah. Menangis apa? Bukankah aku baik-baik saja? Obat itu aku yang menyuruh orang untuk mengambilnya. Terakhir kamu yang mengantarkannya padaku, aku merasa aneh. Mama, Anda percaya padaku. Jika benar kamu tidak akan menangis seperti ini. Mala akan tersenyum lebar. Ini tidak bisa mengusirmu. Kamu masuk ke keluarga ini bukan karena anak? Aku pikir jika anak hilang, apakah kamu masih bisa berdiri di sini? Istri muda, kenapa kamu? Wajahmu terlihat sangat pucat. Tiba-tiba merasa sangat tidak enak. Sangat ingin muntah. Cepat panggil orang, istri muda pingsan. Tuan Huo, istri sudah muntah beberapa kali, wajahnya pucat. Sekarang Tuan Du sedang memeriksanya. Dokter, bagaimana? Tidak apa-apa, sepertinya reaksi pusing karena bau ringan. Ibu hamil lebih sensitif terhadap bau. Bau. Bau dupa ini sepertinya agak bermasalah. Dupa ini dari mana? Aku tidak tahu, sepertinya. Sebelumnya Nona Sumiao pernah datang. Kenapa dia lagi? Suli, apa yang kamu miliki, aku juga akan memilikinya. Miao, kamu dan Suli adalah harta Mama. Mama juga membuatkan perhiasan khusus untukmu. Tidak ada yang terlewat, ya? Apa yang tidak aku miliki? Akan aku rebut. Kakak, kenapa kamu datang?
Hari ini kamu masuk ke kamar Suli. Ayah, Dia muntah dan pusing. Di dalam tungku dupa itu ada sesuatu, dupa itu. Kamu yang menaruhnya? kakak, apa maksudmu? Lily hamil bermasalah, kamu pertama kali. Bukan mencari masalah, tapi mencurigaiku. Aku ini apa di matamu? Aku kan adikmu sendiri. Aku gak mau nanya 2 kali. Aku cuma pengen membahagiakan kalian, pengen jadi bagian keluarga ini. Aku juga khawatir soal kondisi Lily yang hamil ini. Aku beli dupa ini biar dia tidur nyenyak. Gak pernah kelintasnya jelek sama sekali. Akan kuselidiki sampai jelas. Sebaiknya kau jangan mencoba aku. Chuan Huo. Ini, ketemu di kamar Nyonya Muda. Aroma dan abunya cocok semua. Main-main trik receh di depanku. Dilarang untuk ibu hamil dan bayi, buatku. Justru sesuatu yang sangat tepat. Tuan Huo baru hubungi penjualnya. Mereka memang punya varian yang aman, tapi kemasannya warna hijau. Main-main trik receh di depanku. Senyap. Kau sendiri tahu apa yang diperbuat. Aku perhatian sama kakak ipar. Kok malah disalahin lagi? Bu, kakak bicaranya menyakitkan banget. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nona Sumiao, yang kau belikan varian berbahaya untuk ibu dan bayi. Niatnya busuk sekali. Mana mungkin? Sumiao. Sampai kapan kau mau berpura-pura? Kemasan hijau itu yang aman untuk ibu dan bayi. Kau menganggap orang lain bodoh. Masa sih, kak? Aku belinya yang aman kok untuk ibu dan bayi. Mungkin toko yang salah kasih. Kebetulan yang sangat tepat sekali. Bawa barang-barangmu. Pergi. Kak, aku kan adikmu. Mau mengusirku? Hanya demi dia? Bu, aku beneran gak berniat jahat sama kakak ipar. Aku punya kwitansi, akan kucari. Bulletin, Perkaila. Oke. Jinyan, karena khawatir jadi tidak jelas pikirannya. Miao bukan anak yang akan berbuat seperti itu. Ibu Cahu, Tapi aku tidak berani mempertaruhkan Suli. kalau mau mengusirnya, harus tanya ibu dulu. Miao adalah anak yang ibu cari selama 20 tahun. 3. Memisahkan kami lagi? Dokter, bagaimana kondisi istriku? Tidak apa-apa, untuk sementara istirahat yang cukup. Mulai hari ini, keluarga Huo melarang semua produk dupa. Dia boleh tinggal. Tapi kamar Suli. Jangan biarkan dia mendekat setengah langkah. Tidak apa-apa. Aku punya keinginan indah, saat besar nanti bisa menanam matahari. Menanam satu saja sudah cukup, akan menghasilkan banyak. Miao. Ini lagu yang dulu Mama nyanyikan untukmu. Benar-benar hubungan ibu dan anak yang dalam. Ya, ini Mama. Lagu yang dulu Mama nyanyikan untukku. Mungkin, setelah pindah ke rumah Lily, dia merasa enak didengar. Dia belajar diam-diam sendiri. Bayinya bergerak. Kamu sentuh. Semangat mendengar mama menyanyi. Bergerak kuat. Nenek sentuh. Sangat rapi. Senang memilih kalian. Jahat. Sedang apa? Mama sedang mempromosikan hubungan kalian, pasangan muda. Hari ini kakak yang boleh terpisah. Ayo. Mama bawa kamu untuk menjual kesedihan ke Lily. Untung mama punya cara. Kenapa aku tidak terpikir memaksa dengan muka tebal? Ayo. Lily. Ayan, anak ini terlalu kasihan, Mama tidak sengaja menumpahkan air di tempat tidurnya. Malam-malam begini, jebak tidak punya tempat untuk meletakkan kaki. Tidak mungkin membiarkannya kedinginan di sofa. Mama. Di sini kan masih banyak kamar kosong.
Kamar-kamar itu mana ada yang hangat dan nyaman seperti di sini. Lily, tempat tidurmu besar, hatimu lembut. Kamu yang paling cocok untuk menampungnya. Semoga istri tercurahkan belas kasihnya. Bisa menampungku semalam. Jangan melanggar batas. Jangan. Kamu sudah tidur? Belum, kalau kamu tidak bisa tidur. Aku akan ceritakan cerita untukmu. Baik. Jika kamu jatuh cinta pada bunga yang tumbuh di bintang, maka malam hari melihat langit berbintang juga akan merasa sangat bahagia. Dia selalu yang lihat. Kamu tahu. Dia merawatmu. Itu mawar kamu. Yang kamu jinakan, unik, kamu tahu. Aku sebelumnya tidak pernah percaya ini. Tapi setelah bertemu kamu, aku baru menyadari di dunia ini. Benar-benar ada orang yang hanya untukmu. Jangan nangis. Kamu bilang, kita akan bersama selamanya? Selamanya saja tidak cukup. Suli, kenapa harus? Kamu yang buta ini dimanjakannya. Lily, makan sayur. Ayo. Ambil sayur itu. Tidak apa-apa. Apakah aku membuatmu merasa sangat jijik? Aku hanya melihatmu muntah 2 kali, aku ikut tidak enak. Aku juga tidak tahu kenapa. Ambilkan buah asam untuk tuan muda dan nyonya muda. Oh ya, yang asin, yang paling tua. Baik, nyonya. Jinyan, Kamu ini hamil juga ya? ibu, jangan tambah ribut. Tidak apa-apa, istirahat saja. Tuan Huo, apakah kamu akhir-akhir ini sering mual, mengantuk, pusing, dan emosi juga sensitif? Bagaimana kamu tahu? Kondisi kamu ini sepertinya reaksi simpatik kehamilan. Beberapa calon ayah di tengah kehamilan istri mengalami reaksi empati. Ringan mual, berat muntah. Aku. Ikut muntah. Benar. Aku tidak salah kan? Ibu sudah pernah mengalami. Ayah beberapa hari ini sedang dinas. Kamu sendirian pasti lelah ya? Bosen ya? Tapi aku sudah terbiasa. Bagaimana kalau aku temani kamu jalan-jalan? Kebetulan aku punya teman, buka klub, lingkungannya bagus. Dan tidak berisik. Tidak perlu, aku sendirian saja baik-baik. Apa kamu takut aku akan memakanmu? Sebelumnya aku salah menuduhmu, itu salahku. Tapi kamu juga tidak ingin, kan, yang melihat hubungan kita yang tidak baik? Tinggal di bawah satu atap, pasti sering bertemu. Jadi, baik-baik ya. Aku akan membawamu untuk bersantai. Sekalian keluar untuk berjemur, kata dokter. Berjalan-jalan baik untuk bayi. Kamu karena terlalu lama di rumah, jadi bosanmu tidak baik. Makanya morning sicknessmu parah. Aku ingin lihat. Siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini? Kalau biru kita keluar sebentar, nanti segera kembali. Tentu saja. Di pesta ini, aku ingin semua orang berpikir. Putri keluarga Huo. Pasti aku. Lily. Kamu duduk di sini sebentar, aku mau ke kamar kecil. Sebentar kembali. Ya. Sunyaku. Ini bukan gadis baru itu? Lebih muda dari foto. Siapa kamu? Aku orang yang akan menemanimu minum. Kalau kamu baik hari ini, kakak akan sayang padamu. Kalau kamu tidak baik, aku akan membuatmu sakit.
Kamu salah orang. Aku bukan orang yang seperti itu. Jangan sok suci, gadis kecil. Kalau kamu tidak melepas sekarang, nanti kalau aku yang mulai, tidak akan selembut ini. Lepaskan aku hamil. Aku langsung tahu, aku suka tipe seperti kamu. Perutnya halus. Berbaringlah di pelukanku, pas sekali. Kaki kecil ini, seperti boneka tanah liat. Aku janji tidak akan mematahkannya. Katanya kamu buta, sayang sekali. Mata yang begitu cantik ini. Dasar Jalong, Perani Menggeciku. Karaktermu cukup keras. Ini aku, khusus membelikanmu ponsel baru. Tekan tombol ini 5 kali, kamu bisa menghubungi nomorku. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kamu bukan masalah bagiku. Kamu adalah orang yang akan kujaga. Lily, Jangan takut, kakak paling bisa merawat wanita cantik. Yomang, segera lacak lokasinya. Kakak. Aku mohon, aku bisa melepaskan segalanya. Aku hanya ingin anakku selamat. Tolong. Lepaskan aku. Kamu memohon padaku juga tidak ada gunanya. Aku sudah membayar, aku ingin puas. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Lily, kamu baik-baik saja? Anak. Cepat panggil ambulans, tahan Lily, tahan. Bayi. Apakah bayi tidak menginginkanku? Jangan bicara sembarangan, aku tidak akan membiarkan celaka. Keluar, berhenti di sini. Lily, tahan, aku nunggu keluar. Sial. Kalau aku terlambat sedikit. Jinyan, apa yang terjadi? Baru saja aku keluar. Lily langsung mengalami masalah. Kita dihianati. Aku tidak tahu arah ini di aku. Kamu sudah membuat banyak musuh. Membuat Lily ikut menderita bersamamu. Tekanan darah pasien tidak stabil, butuh transfusi darah segera, tapi dia. Golongan darah ABRH negatif, stroke tidak mencukupi. Ambil darahku. Aku golongan ABRH negatif. Ikut aku untuk tes kecocokan. Baik. Tidak bisa. Kenapa? Darah cocok, tapi kamu keluarga langsung. Ada risiko penolakan, tidak disarankan untuk transfusi langsung. Keluarga langsung. Dokter, kantong darah sudah sampai. Baik. Pasien mengalami pendarahan hebat, janin keluar prematur. Perlu operasi darurat. Apa? Risiko sangat besar. Mungkin kalian harus membuat keputusan. Dia tidak boleh mati. Ambil nyawaku jika perlu. Selamatkan dia. Dia belum tahu aku ibunya. Huoya. Media di luar sudah menunggu. Katanya kamu berlutut semalaman. Sudah berapa lama dia masuk? Aku akan berlutut selama dia di dalam. Kalau dia lewat, aku akan menemaninya. Selamat, ibu dan anak selamat. Kicurananku. Kamu akhirnya keluar. Bayinya mana? Kenapa aku tidak mendengar tangisan bayi? Dengar deh. Suaranya keras banget. Sehat-sehat aja. Cuma suka nakal sama mama. Nanti aku ajarin dia cara melindungi kamu, bukan bikin kamu sakit sedikit pun.
Master Huo, ahli bedah mata top dunia. Ding Liang sudah tiba di Yangcheng. Siap atur operasi Nyonya Muda kapan saja. Jangan ditunda. Silakan. Siap. Dokter Ding Liang sendiri yang operasi. Tunang aja, pasti aman Nyonya Muda. Aku tahu. Tapi Omang, kamu gak ngerti. Dia orang yang kami sayang, cuma dengan lihat langsung. Dia selamat dan sehat. Baru kami tenang. Jadinya cuma aku yang jomblo, aku Fahai yang gak ngerti cinta. Pelan-pelan buka. Huo Jinyan. Ini aku. Kok bisa ganteng banget sih? Mending Nyonya suka wajahku, ya terpaksa deh. Lanjut jadi orang kamu aja. Mama masih di sini loh. Lily. Katanya orang akan punya ikatan kuat. Sama orang yang pernah lihat. Kita sudah suami istri. Kita juga sudah keluarga. Makasih dok. Istriku pulih dengan baik. Pak Huo, kami temukan jaringan korneanya. You can panic alme. Maksudnya apa? Pinggiran lukanya nggak rata, ada bekas potong. Bukan infeksi atau degenerasi, kayak di masa kecil. Dicabut paksa. Apa? Maksud kamu? Dibuat orang. Aku lukai diri sendiri, pura-pura jadi korban. Percaya aja nggak akan curiga ke aku. Miau, miau. Aku udah bicara sama kakak Jinyan, mau ngadain Pest Debut Rayan by Marika Seratus Hari. Kamu sebagai anggota keluarga, sayang banget kalau bisa datang. Cuma kondisi kamu. Aku bisa, Bu. Aku bisa ikut. Baguslah. Sebenarnya, aku juga mau kasih kamu kesempatan untuk perkenalan resmi. Lobby Club Allah. Anak yang sudah lama aku cari. Bu, aku akan pakai giok ini dan berdiri di samping ibu. Sama kakak. Menemani ibu. Baik. Di pesta ini, aku mau semua orang mengakui. Putri keluarga Huo. Pasti aku akan bikin kamu ketahuan aslinya di pesta ini. Dengar belum? Grab Huo. Huo Jinyan mau minggu ini. Aegon pesta ipa hari anaknya. Katanya dia juga mau di pesta. Perkenalkan anak yang cari-cari bertahun-tahun. Lagi lihat apa? Kasih lihat dong. Joknya Suli. Kok ada di miau-miau? Wah, keren juga. Cantik banget. Maaf, tolong tanjakan andangin. Undangan? Kami perlu ITU? Kami kan orang tua angkat putri keluarga Huo. Dermawan besar keluarga Huo. Anjing penjaga, bilang kami nggak boleh masuk. Kami ini. Orang tua kandung, Nyonya Muda keluarga Huo. Hari ini pesta 100 hari anak. Kakek neneknya ditahan di luar, masuk akal? Ayo. Kalian nggak ada undangan, nama juga nggak ada di daftar. Kami benar-benar nggak bisa izinkan masuk. Jangan sok. Hari ini, pintu ini. Pasti kami masuki. Minggir sana. Wajah. Benar-benar nggak boleh masuk. Keluarga Huo ngapain? Jangan-jangan dua orang ini benar besan. Harusnya tamu kehormatan dong. Harusnya duduk di meja utama, tempat terbaik. Itu panggilkan Sumiao sama Suli. Kay sini. Nyonya Muda Huo, Suli datang. Ini kan anak kami, Suli. Kok. Sudah punya mata nggak kenal kami? Kalian. Ayah. Ibu. Luar biasa, masih ingat kami ya. Jangan pura-pura, susah lo kami membesarkanmu. Sekarang dekat sama keluarga Huo, langsung jijik sama kami. Dengar baik-baik, Sumiao itu. Penopangmu di keluarga Huo, cepat bawa kami ketemu dia. Masa ada orang tua kayak kalian? Lily. Perkataan orang bagai pisau. Melukai tanpa bekas, kalau tak ingin terluka. Harus belajar pegang gagangnya. Bukan cuma pasrah lihat tajamnya. Kalian gak izinkan aku sekolah. Aku dan nenek kumpulin kardus buat biaya. Baru bisa masuk sekolah mereka. Bukannya kami juga menyekolahkanmu? Ya, Bu.
Winter waktu itu. Aku dan nenek kerja siang malam, tangan kaki pecah-pecah. Tapi kalian bahkan satu jaket winter aja nggak kasih. Ya karena kamu bandel, makanya menderita. Kalau benar rajin belajar, mana mungkin di tengah jalan. Kabur begitu aja. Mana mungkin aku kabur, jelas-jelas kalian berdua. Tipu aku keluar, bohong bilang nenek sakit keras. Jual aku ke lawang tetangga yang umurnya 40-an. Tukang sawit. Wah, Nyonya muda dulu hidupnya menderita banget. Ceritanya kayak beneran, kalau memang begitu. Dua orang tua ini kelewatan banget. Jangan tertipu sama dia, dia jago acting. Suli, jangan sok suci. Waktu di sekolah tunanetra, kamu genit sana-sini. Malas belajar. Iya nih. Ujung-ujungnya kan kamu juga kabur cari cowok. Guru yang telpon, kami baru tahu kamu hilang. Kamu malah. Kata orang, kamu naik ke ranjang keluarga Huo. Dia itu cuma gold digger, sok polos pakai muka ini. Sebenarnya, dia itu tuyul. Keluarga Su juga nggak mau. Punya anak perempuan tak tahu malu, kamu nggak pantas. Masuk keluarga terhormat Huo, benar nggak sih? Nyonya muda Huo ternyata background-nya rumit. Tapi penampilannya nggak mirip, kata orang jangan lihat permukaan. Ada orang yang jago berpura-pura. Kalian yang membalikkan fakta, sekarang kalian terus menuduh. Tidak mengakui kami, padahal kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kenapa kami selalu menghalangimu? Ini karena kami takut kamu salah jalan. Kenapa begini? Ayah, ibu. Kenapa kalian datang? Kenapa tidak ada yang mengantar kalian masuk? Wah, Miao Miao, kamu memang yang paling berbakti. Meski sudah punya ibu kandung, kamu tidak melupakan kami, orang tua angkatmu. Tidak seperti orang tertentu, Su Miao, aku pernah bertemu dengannya. Dia adalah anak kandung keluarga Huo. Katanya, Nyonya Huo sudah mencari anaknya selama belasan tahun. Itu dia. Adik. Kamu datang untuk minum anggur pernikahan atau untuk membuat keributan? Kenapa selalu membuat masalah? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku juga tidak pernah buat ribut. Kamu tidak melakukan apa-apa? Di depan banyak orang, kamu menuduh sembarangan. Lihat, dia mulai lagi. Kalau tidak mau di sini, pergi saja. Tidak ada yang menghalangimu. Kamu hanya alat reproduksi keluarga Huo. Kamu pikir kamu sudah jadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi? Iya, sejak matanya sembuh. Kakaknya padanya. Jadi sangat dingin. Anak haram, mainan orang kaya. Sekarang, mereka semua berpikir bagaimana cara menyingkirkanmu. Aku bukan mainannya. Ayan sangat baik padaku. Baik padamu? Lalu kenapa dia tidak datang bersamamu? Ayah, kenapa Tuan Ho tidak ikut? Mungkin dia hanya numpang tinggal di keluarga Huo. Orang seperti ini sungguh tidak tahu malu. Lihat, dia menggunakan si bocah kecil. Untuk mengincam Tuan Hua. Aku beritahu kamu, pesta malam ini adalah cara keluarga Huo untuk membenarkan diriku. TAPI. Kalau kamu memohon padaku, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk meminta kakakmu membiarkanmu tinggal. Kalian sama sekali tidak menganggapku sebagai anak kalian. Adikmu. Aku seperti sampah yang kalian buang-buang. Bukannya kamu yang paling pandai berpura-pura baik? Kenapa sekarang tidak? Lily, Nenek, kamu sudah menderita, NK. nenek. Berhenti. Tidak apa-apa. Siapa di antara kalian yang menyentuh menantu perempuanku? Nyonya Huo, kami hanya sedang mendidik anak kami sendiri. Kalian masih berani bilang, ini anak kalian? Ini adalah surat persetujuan donor kornea Suli tahun itu. Kalian sebagai orang tuanya, menandatanganinya. Dan mengganti mata Suli dengan Sumiao. Tapi Suli bukanlah anak kalian. Kalian merebutnya dari sisi Nyonya Huo. Apa? Aku adalah adik Ayan. Bukti kuno seperti ini, siapa yang akan percaya, Nenek? Kamu sudah tua, pikiranmu tidak jelas, lebih baik pergi ke rumah sakit. Aku sudah lama tahu Sumiao bukan anakku. Sulilah anakku. Tapi aku tidak menyangka, kalian berdua. Bahkan mengambil mata anakku, membuatnya menderita. Dan sekarang bahkan menghinanya. Kalian benar-benar lebih kejam dari binatang, setan. Sumiao. Coba jelaskan tato di belakang telingamu. Tato APA? Itu tanda lahirku. Masih tidak mau mengaku. Ini adalah foto yang masih bisa kamu bawa. Dan juga catatan rekaman tato.
Tanda di belakang telingamu. Bukanlah tanda lahir. Palsu, dia ternyata palsu. Maka putri sejati keluarga Huo adalah dia. Apapun yang kalian katakan, Suli adalah anakku. Kamu salah, dia adalah keluarga Huo. Laporan tes DNA menunjukkan. Dia adalah keluarga Huo yang diakui. Yang palsu tak palsu. Mulai sekarang. Siapapun yang berani menyentuh Suli lagi, aku akan buatnya masuk dengan kaki. Dan luas tangan. Kakak, akulah adikmu. Aku juga sudah melewati tes DNA. Kamu barunya. Hanya karena kamu pernah tidur dengannya. Kamu pikir dia bersih. Padahal dia sudah lama. Kamu bukanlah anakku. Kamu membuatku muak. Keluarga Huo benar-benar keterlaluan. Kamu tahu betapa aku sangat ingin mencari putriku. Sengaja memainkan sandiwara. Membiarkan putrimu sendiri merebut tempatnya. Aduh. Salah paham, ini semua salah paham, mertua. Lalu putrimu menyuruh Suli mengantarkan obat untuk ibuku. Di dalamnya ditambahkan obat penenang yang berlebihan. Ini membuat Suli jadi kambing hitam, juga salah paham? Lalu apa hubungannya denganku? Obat itu memang Suli yang mengantarkannya. Kakak, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu tidak pantas memanggilku kakak. Kamu menyalahkan lupa. Manor orang yang milikku. Hanya untuk membuatnya keguguran dan meninggal, ya ampun. Ini kasus kriminal, harus dipenjarakan? Keluarga wanita ini benar-benar bermasalah. Aku juga korban dalam hal ini. Kenapa kalian menuduhku? Manusia tidak puas, pula ingin menang aja. Ini menyakiti keluarga Huo. Bahkan obat penenang juga didapatkan melalui hubungan keluarga Huo. Tuan Huo, ini Nona Su yang menyuruhku membuat resep obat. Tuan Huo, aku tidak bersalah. Sumiao, kamu kenal orang ini? Aku tidak kenal dia. Dia bilang dia memukulmu. Aku sama sekali tidak melihat dengan jelas. Seperti apa orang yang memukulku, Sumyao. Kamu pergi ke tokonya membeli dupa. Dan bilang akan memberikannya pada seseorang. Aku punya bukti percakapan. Saksi juga ada, apalagi yang bisa kamu katakan. Ampan. Tuan Hua, Naonya Hua, aku juga tidak berani. Aku pikir ini persaingan keluarga kalian. Aku juga tidak berani menyinggung siapapun. Dia. Wanita inilah, dia yang menyuruhku melakukan ini. Diam, kamu ngomong apa sih? Wanita inilah. Dia menggunakan nama keluarga Huo untuk menekanku. Aku benar-benar tidak tahu, Anda adalah bos keluarga Huo. Aduh Tuan Huo, ampun, Tuan Huo. Masalah kalian yang berantakan ini selesaikan di penjara. Bawa pergi. Aduh bukan aku, lepaskan. Ini mau menangkap mereka semua ya. Mata yang begitu indah tidak cocok melihat hal yang begitu berdarah. Lily, kita tidak takut lagi. Semua keluarga nenek yang salah padamu, nenek juga orang berdosa. Mertua, jangan seperti ini. Semua sudah berlalu. Saya yang terlambat datang. Ini adalah untuk penyelesaianmu. Lily, ini tahun kamu lahir. Saya dan ayahmu menyiapkan jimat untukmu. Semoga kamu selamat dan sehat. Sekarang, kamu akhirnya kembali dengan selamat dan sehat. ITU. Akhirnya kembali ke pemiliknya. Saya benar-benar tidak ingat. Kamu masih kecil saat kejadian itu, wajar jika tidak ingat. Tidak apa-apa, kita masih punya seumur hidup. Pelan-pelan bisa menjadi kembali. Mama, bolehkah saya sendiri sebentar? Tentu saja boleh. Jinan pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan, nanti baru pulang. Kalau begitu saya naik dulu. Pergilah. Bagaimana mungkin dia kakak saya? Kalau begitu kita. Anak kita. Lily, saya ingin memelukmu. Siang hari. Anak kita sudah membuatku mencium, memeluk, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Malam ini saya ingin bersamamu. Jangan seperti ini. Ada apa? Apakah kamu marah pada saya dan Mama? Karena terlambat memberitahumu tentang asal-usulmu? Apakah kamu merasa kita agak tiba-tiba? Tidak memberimu waktu persiapan. Jangan sentuh saya. Kamu kenapa? Apakah ada yang tidak enak badan? Apakah saya perlu memanggil dokter? Tidak. Saya hanya. Setiap kali kamu menyentuh saya merasa.
Kenapa kamu begitu kejam padaku, Suli? Kukira aku sudah membersihkan semua rintangan di antara kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kita, tapi kamu sendiri yang mendorongku pergi. Kakak. Kita adalah saudara kandung. Siapa yang bilang? Aku adalah kakak kandungmu. Aku bukan anak keluarga Huo. Aku adalah Huo yang 11. Yang kamu bawa pulang. Hal ini tidak pernah menjadi rahasia. Benar? Yang 11, ini adalah kakak yang kamu pilih sendiri. Kamu tidak ingat. Justru karena dia anak angkat, ada yang tidak setuju. Jadi dia menggunakan cara-cara untuk melindungi keluarga Hua. Jadi, Dia anaknya. Tidak ada yang kotor. Cinta kita tidak pernah kotor, kamu adalah cahayaku. Kamu benar-benar tidak ingat kejadian masa kecil. Kalau begitu, itu hanya akan menjadi kenangan pribadiku. Dulu kamu datang ke panti asuhan untuk menemuiku. Memaksaku untuk minum teh jahe perila. Katanya supaya cepat sembuh dari flu. Kakak, minum ini. Flu kamu akan cepat sembuh. Apa ini? Ini teh jahe perila, manis dan pedas. Tapi ini adalah resep rahasia keluarga kita, tidak diajarkan keluar. saat aku sakit, kamu memberiku teh jahe perila. Aku merasa sangat familiar. Benar. Lalu kamu meminta ibu untuk membawaku pulang. Aku akhirnya punya nama sekarang. Huo Jinyan. Yang 11, kita akan pulang. Besok kita datang lagi menemui kakak, ya? Tidak, aku ingin pulang bersama kakak ini. Anak kecil, apa yang dikatakan hari ini, besok bisa berubah. Kamu tidak takut kakak akan merebut cinta orang tua darimu? Tidak, di dunia ini, hanya akan ada satu orang lagi yang mencintaiku. Nak, mau ikut pulang bersama kami? Nanti, kamu akan dipanggil. Huo Jinyan. Ternyata, Huo Jinyan. Ada karena aku. Benar. Aku adalah pangeran kecil yang kamu temukan. Aku terlibat dalam keluargamu seperti ini. Aku adalah milikmu.